Titrasi serotonin. Malam masih menggantung di langit, dingin masih mengepung jutaan bintang, dan tak satupun rindu dibiarkan menemui lelahnya. Barangkali itu yang aku pikirkan sejak awal meninggalkan Purwokerto. Gugup yang mau tak mau harus kupeluk agar langkahku terlihat biasa dan tidurku bisa nyenyak di atas kursi. Mulai saat itu, sang fajar adalah kawan paling setia untuk menyapa hari atas lelap yang tumbuh subur di atas rel kereta api. Bulan belum selesai berdandan, namun sang fajar sudah menjemputnya di Cakrawala. Persis seperti akhir pertunjukan, dengan satu persatu bintang pamit tanpa lambaikan tepuk tangan. Kilaunya pergi tanpa sempat berjabat tangan. Aku terbangun dari tidur, meraba embun yang membekas di jendela, mengusapnya untuk melihat pucuk Monas menyala. 5 jam terasa begitu cepat. Mungkin karena lelap tidurku, atau mungkin karena tidak ada debar jantung yang menunggu. Aku sering melamun membayangkan akan ada satu orang berpayung kecemasan menanti hadirku dengan raga yang telah basah kuyup oleh khawatir. Dia tersenyum dengan bibir yang tak henti mengucap doa. Matanya tajam mencari sorot lampu kereta, persis seperti bocah yang tak sabar menanti oleh-oleh dari ayah sepulang kerja. Telinganya fokus menatap gema yang mendengungkan kedatangan. Sesekali ia mengusap pegal di leher, kemudian jemari di kedua tangannya, saling mengisi sela dan mengusapnya sebelum rindu berhasil ia genggam. Tubuhnya berdiri anggun, namun setangkup manja telah siap ia lepaskan. Sayangnya, bagaimana ia melangkah belum bisa aku bayangkan. Bagaimana bisa aku membayangkan jika sosok seindah itu belum pernah aku temukan. Beberapa perkenalan terakhir hanya selesai di tanda tanya. Semua pergi menyisakan getir mendalam, berdalih kenyamanan bersamaku cukup sebatas ruang berbagi cerita, bukan untuk mendaratkan cinta. Lalu malam habis direguk tanya, gelas duka yang terisi pagi, kecemasan yang memeluk semangat setiap hari. Aku coba menyelesaikan semua kegelisahan sebelum bangkit dari kursi untuk mengambil tas di rak atapku. Orang-orang melintas dan membiarkan kepalaku menduga-duga apa yang sebenarnya hidup dalam ketergesaan. Anak-anak kecil berlarian riang menyenggol lututku, mengempasku ke masa-masa seumur mereka saat keraguan belum hidup dalam penasaran. Kau juga pasti pernah menikmatinya. Kenalan tinggal kenalan, bermain bersama tanpa ada prasangka. Kemudian, usia dan pengalaman membuat kenalan jadi kenangan, bermain bersama pasti salah satu terluka. Diiringi bunyi peluit masinis dan roda-roda kereta yang kembali mencumbu rel, aku menjejakkan kaki di stasiun Gambir. Langkah pertamaku di ibu kota setelah sekian lama. Seingatku, terakhir aku kemari umurku masih muda. Seragamku masih putih biru dengan dasi berujung persegi. Dan tubuhku masih awam tentang patah hati. Bukan berarti kini aku sudah mahir tentang rasa sakit. Paling tidak, kini cara pandangku terhadap ruang mulai berubah sejak memori betah bertamu di setiap sunyi. Daripada semakin jauh pikiranku mengelana, aku memilih bergegas menuju parkiran mencari mobil dengan lambang Kompas TV. Stasiun televisi swasta yang nantinya akan membawa hidupku ke berbagai perjalanan. Lepas pukul 6 pagi, mobil melaju pelan membelai aspal Jakarta. Berulang kali petugas kebersihan menyapaku dengan mengangguk pelan. Senyumnya tulus seolah tanpa beban. Jemarinya erat menggenggam kewajiban untuk membersihkan jalan. Kakinya tegap menyisir harapan bahwa hari ini Tuhan akan tetap baik memberi kehidupan. Pemandangan ini menamparku pelan-pelan. Mungkin begitulah cara terbaik menyiasati kesedihan. Berbagi senyum sebanyak mungkin dengan tangan yang tak luput merapal doa-doa kebaikan. Percaya, hati kita akan tumbuh. Yakin, luka itu akan sembuh. Lalu pagi bangkit dibelai tawa.
gelas duka yang berganti siang, kekaguman yang membias luka dalam bayang-bayang. Bila kau bertanya, apa yang paling ampuh dalam membunuh sepi dan menunda luka? Ialah tawa. Satu-satunya yang mampu sekaligus melakukannya. Riaknya merambat pori-pori udara, menularkan bahagia, menyatu dalam hirup embus napas manusia. Bahkan, sendirimu akan ditemani oleh gema riang yang memantul dalam ruang. Air mata yang menyublim dalam keramaian, mengembun di wajah-wajah kesibukan. Walau setelahnya hatimu kembali sunyi, paling tidak kau telah menghadiahi kerja tubuhmu dengan cuti. Melewati beberapa detik dengan tidak merepotkan saraf juga sendi. Menangis melelahkan bukan? Maka tertawalah sebentar saja dan kembalilah bersedih dengan bahagia. Hari itu adalah awal mula cara pandangku terkait senyum dan tawa berubah. Aku telah mengincar kesempatan ini sejak lama, tepatnya sejak dia yang kudamba belum memutuskan untuk menjalin kisah dengan lelaki yang dia anggap paling pantas untuknya. Kalau saja waktu itu namaku tidak tercantum dalam daftar hadir pesta perayaan tukar cincin itu, mungkin saat ini aku masih berjuang untuk menyelamatkan hidupnya dari status lajang. Sayangnya berkali-kali aku mengusap mata dan melipat-lipat undangan, pernikahan tetap dilaksanakan. Mau tidak mau, aku harus menerima kenyataan bahwa ketulusan bisa kalah oleh kemampuan finansial. Rasa cinta bisa takluk oleh kesempatan dan kematangan usia. Setidaknya saat itu, kenyataan berkata demikian. Ya, mau bagaimana lagi? Aku hanya seorang lelaki dengan rekening kering, cinta sebatas kata-kata, dan pesona di bawah rata-rata. Menyedihkan. Lalu siang terbit di gelas haru, gelas duka yang beralih senja, penyesalan yang meremuk jantung di latar derita. Tiba-tiba beberapa orang menyapa lamunanku, wajah-wajah baru dengan tepukan hangat di bahu. Suasana asing yang perlahan menjadi kenyamanan baru. Ruangan yang semula sendu berubah menjadi keakraban yang memecah keheningan. Mereka adalah 16 orang terpilih dari ribuan orang di Indonesia yang lolos tahap akhir dan resmi menjadi finalis kompetisi stand-up komedi Indonesia musim kelima. Pemandangan yang membuatku tersadar bahwa sudah saatnya berhenti memikirkan sakit hati. Kini saatnya melangkah menghidupi mimpi. Aura persaingan yang begitu kental bukan berarti menahan diri untuk saling kenal. Sudah dari pagi berkumpul, baru saat sore kami bisa lebih dalam untuk saling merangkul. Seketika obrolan tumpah dan mengalir tanpa henti. Tanpa sadar, asbak kami semakin penuh oleh perbincangan. Kepulan asap yang menandai jalinan baru persahabatan. Hari pertama karantina yang begitu mengesankan, membuatku sejenak lupa akan dia yang menghancurkan perasaan. Minggu demi minggu berlalu, satu persatu dari kami pamit lebih dulu. Kompetisi memang menawarkan bahagia, namun itu semua hanya perayaan sejenak menunda luka. Kau bisa melihat tangis kami di setiap pengumuman siapa yang harus pulang di setiap minggu. Sesak yang harus dihadapi tanpa tahu bagaimana cara terbaik menanggapi. Aku pun harus mengucapkan selamat tinggal lebih awal, tepatnya di minggu ke-7 saat kami tersisa 10. Tidak ada yang harus disesali, memang mereka lebih pantas bertahan lebih lama, apalagi penampilan terakhirku terlalu melibatkan emosi. Tawa yang seharusnya muncul lebih banyak disambut sepi. Sebuah pertanda bahwa sudah saatnya aku menertawakan diri sendiri. Bila 2 tahun lalu kau mendukungku, lewat tulisan ini aku ingin meminta maaf telah mengecewakanmu. Aku juga ingin berterima kasih karena kesediaanmu tertawa, meramaikan lini masa, bersama menikmati luka. Aku pulang, tanpa dendam, ku terima kekalahanku. Aku pulang, tanpa dendam. Ku salutkan kemenanganmu. Berulang kali aku putar lagu Berhenti Berharap dari Sheila on 7 di perjalanan pulang.
Kepalaku merebah di kursi kereta bersama ingatan-ingatan lama tentang rasa syukur dan memaafkan yang ternyata membuat hati lebih tentram. Seharusnya aku juga melakukan keikhlasan seperti ini kepada perempuan yang gagal kunikahi. Tetapi sepertinya sia-sia. Ratusan pesanku saja tidak pernah dibaca, apalagi perasaanku. Saat penerbit media kita menawariku untuk menerbitkan buku, aku pikir itulah saatku untuk menuliskan Lara. Buku yang akan memuat ribuan kalimat penyesalan yang selalu gagal kusampaikan. Terlahir dari irama air mata dengan pesan-pesan tersirat berisi nada juga doa. Sebuah prasasti yang nantinya bisa dia pahami betapa luka juga bisa mengubah hati. Walau aku tidak yakin dia juga mau membacanya. Lalu senja lelap diembus tatap, gelas duka yang berubah petang, keikhlasan yang membalut rindu dalam tangis riang. Hari ini adalah Sabtu kesekian dalam riuh penantian. Aku masih duduk di bangku cemas tepat pada meja curiga. Bedanya, kali ini aku tidak lagi sibuk menikam diri sendiri. Setelah distilasi alkena, buku pertamaku terbit. Entah kenapa napasku menjadi lebih lega. Mungkin sesak yang selama ini hidup di paru-paruku perlahan lenyap lewat untaian kata. Kecemasanku kini berganti dengan kemantapan langkah tentang jalan yang akhirnya kupilih dalam hidup dengan kondisi perasaan yang tidak lagi redup. Kecurigaanku pun mulai memudar setelah semua akun media sosial dia yang lama mengisi hatiku itu aku hapus satu persatu. Bila hatimu juga sulit melangkah, jangan ragu mencobanya. Dengan tidak melihat unggahannya, kau bisa lebih fokus menata hidup yang baru. Setidaknya tidak ada sosok yang dengan kurang ajar memukul telak ruang kenangmu dan menyeretmu ke jurang masa lalu. Kedai kopi pukul 21. Lidahku sudah mengecap cangkir kedua, tetapi perasaan kita belum juga menyatu. Aku mengatakan ini kepada perempuan cantik yang sedang mengikat rambutnya di sebelahku. Mata kita sedang saling menatap, jantung kita saling berdegup, senyum kita saling menyapa, dan pohon bicara mulai tumbuh di antara kita. Topik menarik berbuah tanpa kenal musim. Tangan kita saling bertukar genggam, mengakar dalam kenyamanan yang memupuk subur janji-janji yang mulai bersemi. Sayangnya, kenyamanan ini terhenti saat seorang lelaki datang menemui. Setelah badai patah hati itu reda, rata-rata semua yang membuat hatiku berminat, statusnya sudah terikat. Hatiku stasiun, tempat pertemuan dan perpisahan, membekas dengan luka sebagai satu-satunya kereta yang melintas. Kau mengingatku saat kesedihan datang, lalu kau tinggalkan aku saat senyummu kembali terang. Belum lagi ucap manjamu saat kegalauan melanda. Kau buat ponselku ramai oleh curahan duka, derai air mata, dan kalimat kangen yang begitu menggoda. Begitu kutanya kapan bisa bertemu, kau berkelit dengan alasan lelakimu. Lagi-lagi kalau sudah begini aku bisa apa? Tanpa henti kau hujani aku dengan perasaan hampa. Kuambil catatan kecilku dan bergegas pergi. Beberapa kejadian yang membuat perasaan nyaman kadang tidak berakhir seperti yang hati kita inginkan. Bila semua yang ada dalam khayalan terwujud dengan mudah, lalu untuk apa kaki kita melangkah? Hidup adalah serangkaian peristiwa dengan berbagai hal yang menjadikan kita dewasa. Apapun yang terjadi, garis Tuhan tidak akan pernah keluar dari batas diri. Ku ambil pena dan mulai menulisnya. Barangkali di lain pertemuan kita bisa sama-sama menertawainya. Tanpa ragu bermimpi kembali, menatap dunia dengan sisa kenangan yang menjadi cerita, membuatnya jadi bekal hidup untuk kembali menemukan cinta. Bila kau belum merasakan, biar aku tunjukkan perlahan. Percayalah, sejatinya tiap hati butuh tempat melepas tawa. Pihak yang terluka juga. Kenapa? Karena patah hati juga layak bahagia. Lalu petang berpijar menyinari gelap. Gelas duka menemui malam. Tawa haru bersulang melepas yang hilang, menyambut yang datang.